Demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada periode 1959 hingga 1965 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Sistem ini diterapkan setelah Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai dasar konstitusi. Dalam pelaksanaannya, demokrasi terpimpin bertujuan untuk mengatasi instabilitas politik pada masa demokrasi liberal. Namun, pelaksanaannya seringkali menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, sentralisasi kekuasaan pada presiden. Presiden Soekarno memiliki wewenang besar, termasuk dalam pembentukan kabinet dan pengambilan keputusan politik. Yang kedua, peran partai politik dibatasi. Partai politik dikontrol secara ketat, dan hanya partai-partai tertentu yang mendukung pemerintahan yang dominan. Yang ketiga, militer memiliki pengaruh besar. Militer menjadi salah satu pilar utama dalam pemerintahan dan politik. Yang keempat, konsep gotong royong. Pemerintahan menekankan kerjasama antara semua elemen bangsa, tetapi dalam praktiknya, hal ini mengurangi peran oposisi. Yang kelima, pembatasan kebebasan berpendapat. Media dan masyarakat tidak bebas mengkritik pemerintah. Yang keenam, peran dominan Presiden Soekarno. Presiden dijadikan pemimpin revolusi dan simbol kesatuan bangsa. Pelaksanaan demokrasi terpimpin. Yang pertama, Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dihapuskan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diberlakukan kembali. Parlemen hasil pemilu 1955 dibubarkan dan Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong dibentuk. Yang kedua, pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Anggota MPRS diangkat oleh Presiden, sehingga cenderung mendukung kebijakan pemerintah. Yang ketiga, politik Nasakom, atau nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno mencoba mengintegrasikan berbagai ideologi di Indonesia. Namun, hal ini memicu ketegangan, terutama antara TNI dan PKI. Yang keempat, konfrontasi dengan luar negeri. Kebijakan seperti konfrontasi Malaysia dan perjuangan pembebasan Irian Barat memperkuat fokus pada politik luar negeri. Yang kelima, peningkatan perang PKI. Partai Komunis Indonesia atau bisa disebut dengan PKI semakin kuat dan menjadi salah satu kekuatan politik utama yang kemudian memunculkan konflik dengan militer. Dampak demokrasi terpimpin. Dampak positif. Stabilitas politik sementara, keberhasilan pembebasan Irian Barat melalui diplomasi dan operasi militer. Dampak negatif, otoritarianisme dan melemahnya demokrasi. Ketegangan politik akibat persaingan antara PKI dan TNI, krisis ekonomi seperti inflasi yang tinggi dan kemiskinan meningkat, berakhirnya demokrasi terpimpin dengan tragedi G30S tahun 1965 yang menandai peralihan ke Orde Baru. Sistem ini pada akhirnya dianggap gagal karena tidak mampu menciptakan stabilitas jangka panjang dan menimbulkan berbagai konflik internal. Asian Games 4. Asian Games 4 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962. Ini adalah pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Asia. Persiapan dan penyelenggaraan. Pertama, pembangunan infrastruktur. Pemerintahan membangun kompleks Gelora Bung Karno atau GBK di Senayan sebagai fasilitas utama yang meliputi stadion utama Gelora Bung Karno, kolam renang, dan arena olahraga lainnya.
Infrastruktur ini didanai sebagian dari bantuan Uni Soviet. Yang kedua, peserta dan cabang olahraga. Diikuti oleh 17 negara, mempertandingkan 13 cabang olahraga, termasuk atletik, bulu tangkis, sepak bola, renang, dan lainnya. Yang ketiga, keberhasilan Indonesia. Indonesia meraih prestasi gemilang dengan menempati peringkat kedua setelah Jepang, dengan 11 medali emas, 12 perak, dan 28 perunggu. Konferensi Asia Games 1962, penolakan peserta dari Israel dan Taiwan. Pemerintahan Indonesia tidak mengizinkan atlet dari Israel dan Taiwan ikut serta karena alasan politik. Hal ini menyebabkan kritik dari Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Penyelenggaraan Ganevo atau Games of the New Emerging Forces. Ganevo adalah ajang olahraga alternatif yang diinisiasi oleh Presiden Soekarno pada 10 sampai 22 November 1963 di Jakarta. Latar belakang yang pertama, protes terhadap IOC. Indonesia dilarang ikut serta dalam Olimpiade Tokyo pada tahun 1964 karena menolak Israel dan Taiwan di Asia Games 4. Sebagai bentuk protes, Soekarno menciptakan Ganevo sebagai ajang olahraga untuk negara-negara berkembang. Yang kedua, visi Soekarno. Ganevo mencerminkan solidaritas negara-negara anti-imperialis, terutama dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan blok komunis. Terus penyelenggaraan Ganevo. Yang pertama, peserta dan cabang olahraga. Diikuti oleh 51 negara, sebagian besar dari Asia, Afrika, dan blok timur. Mempertandingkan 20 cabang olahraga termasuk atletik, bola basket, dan tinju. Lalu yang kedua, dukungan blok timur. Negara-negara seperti Tiongkok, Uni Soviet, dan negara-negara komunis lainnya memberi dukungan besar. Yang ketiga, lokasi dan infrastruktur. Acara berlangsung di Gelora Bung Karno dan menggunakan fasilitas yang sama dengan Asian Games. Lalu dampak Ganevo-nya, yang pertama, prestasi Indonesia. Indonesia meraih peringkat tinggi dalam peroleh medali. Yang kedua, politik global. Ganevo menjadi simbol perjuangan anti-imperialisme, tetapi juga memicu isolasi Indonesia dari komunitas olahraga internasional. Lalu yang terakhir, kontroversi. IOC melanggar atlet yang berpartisipasi di Ganevo untuk ikut Olimpiade, sehingga memperumit hubungan Indonesia dengan organisasi olahraga dunia. Selanjutnya yaitu proyek Mercusuar adalah istilah yang merujuk pada berbagai proyek besar dan ambisius yang diluncurkan oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Proyek ini dirancang untuk menunjukkan kehebatan Indonesia di kancah internasional sekaligus memperkuat posisi Soekarno sebagai pemimpin revolusi. Latar belakang proyek Mercusuar. Konsep-konsep revolusi berlanjut. Soekarno ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang mampu memimpin gerakan New Emerging Forces atau disingkat sebagai NEFOS. Di tengah persaingan perang dingin, citra dan prestis proyek-proyek ini tidak hanya bertujuan untuk pembangunan fisik, tetapi juga sebagai simbol kebesaran Indonesia di mata dunia. Nasionalisme. Soekarno menekankan pentingnya pembangunan untuk memperkuat semangat kebangsaan. Contoh proyek Mercusuar yang pertama, ada kompleks Gelora Bung Karno atau GBK dibangun untuk menyelenggarkan Asian Games tahun 1962. Stadion ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia saat itu dengan bantuan dana dari Uni Soviet. Yang kedua, Monumen Nasional atau Monas. Pembangunan Monas dimulai pada tahun 1961 sebagai simbol perjuangan dan kemerdekaan Indonesia. Monas dirancang agar menjadi ikon kebanggaan nasional.
Yang ketiga, ada jembatan Semanggi, dibangun untuk mendukung modernisasi infrastruktur di Jakarta. Jembatan ini menjadi bagian penting dari transformasi tata kota Jakarta sebagai ibu kota negara modern. 4. Hotel Indonesia. Hotel mewah pertama di Indonesia dibangun untuk menyambut tamu internasional Asian Games 1962. Simbol keterbukaan Indonesia terhadap dunia. 5. Tugu Selamat Datang terletak di Bundaran HI sebagai bagian dari persiapan Asian Games 4. 6. Ganevo atau disebut Games of the New Emerging Force, ajang olahraga internasional yang dirancang sebagai alternatif Olimpiade untuk negara-negara berkembang. 7. Proyek Irian Barat fokus pada pembebasan Irian Barat dari kolonialisme Belanda yang melibatkan diplomasi internasional dan operasi militer. 8. Pesawat dan kapal penumpang. Pengadaan pesawat VVIP Garuda Indonesia untuk perjalanan kenegaraan Soekarno. Kapal Dolok Martimbang dibeli untuk memperkuat transportasi laut. Dampak proyek mercusuar positif. 1. Meningkatan citra Indonesia, membuktikan kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan acara internasional dan membangun infrastruktur modern. 2. Kebanggaan nasional. Proyek-proyek ini memotivasi rakyat Indonesia untuk bersatu dalam semangat nasionalisme. 3. Infrastruktur modern. Banyak proyek tetap relevan dan digunakan hingga sekarang, seperti Monas, GBK, dan Jembatan Semanggi. Negatif. 1. Beban ekonomi. Proyek ini memerlukan dana besar sehingga memperburuk kondisi ekonomi, termasuk inflasi tinggi dan utang luar negeri. 2. Kritik internasional. Beberapa proyek dianggap lebih simbolis daripada memberikan dampak langsung pada kesejahteraan rakyat. 3. Krisis ekonomi. Fokus pada proyek-proyek prestise mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak seperti kesejahteraan rakyat dan stabilitas ekonomi. Pada demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia tetap mengusung prinsip bebas aktif, tetapi praktiknya lebih condong ke arah ideologi dan kepentingan Presiden Soekarno dalam membangun solidaritas negara-negara berkembang dan melawan neokolonialisme. Periode ini ditandai oleh keberanian Indonesia untuk mengambil sikap yang tegas, bahkan konfrontatif di kancah internasional. Ciri-ciri politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, yang pertama, condong ke Blok Timur. Meskipun secara resmi tetap bebas aktif, Indonesia mulai condong ke Blok Komunis karena kesamaan ideologi anti-imperialisme dan anti-kolonialisme. Hubungan dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, menjadi renggang. Yang kedua, semangat anti-neokolonialisme dan imperialisme. Soekarno memperkenalkan konsep Nevos untuk melawan Oldevos yang dianggap sebagai simbol kekuatan imperialis, solidaritas dengan negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sedang berjuang melawan penjajahan. Dan yang ketiga, peran kepemimpinan global. Indonesia berusaha memimpin gerakan non-blok atau GNB yang didirikan pada Konferensi Bandung 1955 dan menjadi platform solidaritas negara-negara berkembang. Kebijakan dan peristiwa penting. Yang pertama, konfrontasi Malaysia 1963 sampai 1966. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris. Slogan terkenal Ganyang Malaysia mencerminkan sikap tegas Indonesia dalam menghadapi isu ini. Yang kedua, Ganevo 1963. Dibentuk sebagai alternatif dari Olimpiade, menunjukkan Indonesia memimpin gerakan negara-negara berkembang di bidang olahraga dan diplomasi. Yang ketiga,
keluar dari PBB 1965. Sebagai bentuk protes terhadap PBB yang dianggap bias dalam mendukung Malaysia terkait konfrontasi Indonesia-Malaysia, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia akan membentuk CONEVO sebagai tandingan PBB. Yang keempat, perjuangan pembebasan Irian Barat 1961 sampai 1962. Indonesia melancarkan diplomasi dan operasi militer untuk mengakhiri penjajahan Belanda di Irian Barat. Berhasil melalui perjanjian New York 1962 yang mengembalikan Irian Barat ke Indonesia. Dan yang terakhir, dukungan dari Blok Timur. Indonesia mendapatkan dukungan ekonomi, militer, dan politik dari Uni Soviet dan Tiongkok, termasuk bantuan pembangunan seperti Stadion Gelora Bung Karno. Dampak politik luar negeri pada masa ini. Dampak positifnya yang pertama, pengakuan internasional. Indonesia dipandang sebagai pemimpin negara-negara berkembang yang berani menentang imperialisme. Yang kedua, kesuksesan diplomasi. Berhasil membebaskan Irian Barat melalui diplomasi dan tekanan internasional. Dan yang ketiga, kebanggaan nasional. Proyek seperti CONEVO dan posisi kepemimpinan di negara non-blok meningkatkan kebanggaan rakyat terhadap peran internasional Indonesia. Dan dampak negatifnya yaitu yang pertama, isolasi internasional, keluar dari PBB, dan sikap konfrontatif terhadap Barat membuat Indonesia kehilangan banyak dukungan internasional. Yang kedua, bebas ekonomi. Hubungan yang tegang dengan Barat berdampak pada penurunan bantuan ekonomi dan investasi asing. Dan yang terakhir, ada krisis diplomasi. Konfrontasi Malaysia memperburuk hubungan dengan negara-negara tetangga. Pembahasan Irian Barat adalah salah satu agenda utama politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menjadikannya prioritas nasional sebagai upaya untuk menghapus penjajahan Belanda yang masih bertahan di wilayah Irian Barat. Meskipun Indonesia telah merdeka pada 1945. Latar belakang. 1. Konflik sejarah. Ketika Indonesia merdeka, Belanda menolak memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949 menunda penyelesaian masalah ini dengan janji bahwa status Irian Barat akan dibahas kemudian. 2. Penundaan berlarut-larut. Belanda tetap ingin mempertahankan Irian Barat sebagai bagian dari kerajaannya. Sementara Indonesia menegaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI RI. 3. Semangat nasionalisme. Soekarno menganggap pembahasan Irian Barat sebagai bagian dari perjuangan penyelesaian revolusi kemerdekaan Indonesia. Tahapan upaya pembebasan Irian Barat. 1. Jalur diplomasi 1950 sampai 1960. Kegagalan diplomasi. Indonesia mencoba membawa masalah ini ke forum internasional seperti PBB, tetapi tidak dapat dukungan mayoritas. Dukungan Blok Timur. Indonesia mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Tiongkok yang memperkuat posisi diplomasi Indonesia. 2. Konferensi Politik 1961. Deklarasi Trikora, Trikomando Rakyat. Pada 19 Desember 1961, Soekarno mengumumkan Trikora di Yogyakarta yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara Belanda Boneka Papua oleh Belanda. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat. 3. Bersiap untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan. Pembentukan Komando Mandala di bawah Mayor Jenderal Soeharto untuk memimpin operasi militer pembebasan Irian Barat. 3. Jalur militer 1962. Operasi Mandala dilancarkan pada awal 1962 untuk memperebut Irian Barat dari Belanda. Operasi ini melibatkan infiltrasi pasukan Indonesia ke wilayah Irian Barat. Tekanan militer. Meskipun tidak terjadi pertempuran besar, keberadaan militer Indonesia meningkatkan tekanan terhadap Belanda ini. 4. Jalur diplomasi akhir. Mediasi AS. Di tengah meningkatnya konflik, Amerika Serikat yang khawatir terhadap pengaruh Uni Soviet di Indonesia menekankan Belanda untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Perjanjian New York tahun 1965 ditandatangani pada 15 Agustus tahun 1962
antara Indonesia dan Belanda dengan mediasi PBB. Isi perjanjiannya, yang pertama, Irian Barat diserahkan ke UNTEA, United Nations Temporary Executive Authority, pada Oktober 1962. Yang kedua, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Yang ketiga, pelaksanaan penentuan pendapat rakyat (PEPRA) pada 1969 untuk menentukan status Irian Barat. Hasil dan dampak. Hasilnya, 1. Kembalinya Irian Barat. Irian Barat resmi menjadikan bagian dari Indonesia pada 1 Mei 1963. Yang kedua, peningkatan wibawa Soekarno. Keberhasilan pembebasan Irian Barat meningkatkan citra Soekarno sebagai pemimpin nasional dan internasional. Dampak positif. Yang pertama, integrasi wilayah. Irian Barat menjadi bagian sah dari wilayah NKRI. Yang kedua, semangat nasionalisme. Pembebasan Irian Barat memperkuat persatuan nasional. Dampak negatif. Yang pertama, ketegangan politik. Masalah Papua tetap menjadi isu sensitif, terutama terkait pelaksanaan PEPRA tahun 1969 yang dianggap kontroversial. Yang kedua, beban ekonomi. Operasi militer dan diplomasi membutuhkan biaya besar yang membebani ekonomi Indonesia.